Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi melalui pelajaran kali ini kalian diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak fx kurang dari A dan mutlak fx lebih dari A. Jadi ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu atau kalian kuasai terlebih dahulu sebelum masuk ke materi inti, yaitu lambang pertidaksamaan. Ini kemarin pada jenjang SD dan SMP kalian tentunya sudah belajar tentang lambang ketaksamaan atau pertidaksamaan. Di sini ada 4, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Pembedanya kalau lebih dari sama dengan itu ada tanda garis di bawahnya, atau kurang dari sama dengan juga begitu. Contoh, kalau X lebih dari 3, maka X nya dimulai dari berapa? Lebih dari berarti bilangan itu lebih dari 3. Bilangannya adalah 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kalau X lebih dari sama dengan 1, maka X nya dimulai dari berapa? X nya itu dimulai dari lebih dari, kan berarti ke arah kanan, ke arah positif, lebih besar angkanya. Nilainya min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau ada tanda sama dengannya di sini, angka yang ada di sebelah kanannya itu masuk min 1, kemudian 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian kalau A kurang dari min 2, maka karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka min 2-nya tak masuk. Jadi dimulai dari min 3, min 4 dan seterusnya. Dia semakin kecil angkanya karena tandanya kurang dari. Kalau A kurang dari sama dengan 0, maka A-nya dimulai dari 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Kenapa 0-nya masuk? Karena di sini ada tanda sama dengannya, ini dia, ada garis di bawahnya. Lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan suatu bilangan, maka pertidaksamaan tanda pertidaksamaan itu tetap. Lalu, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya juga tetap. Yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah. Kalau kurang dari, maka dia harus diubah menjadi lebih dari. Kalau kurang dari sama dengan, diubah jadi lebih dari sama dengan, ataupun sebaliknya. Contoh, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel berikut. Yang pertama, 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 8. Jadi sebenarnya mirip dengan persamaan kemarin, tujuan kita mencari nilai X. Kemudian kalau persamaan kemarin tentunya pakai tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan kita pakai tanda ketaksamaan. Di sini tandanya kurang dari sama dengan. Nah, tujuan kita mencari nilai X, artinya di sisi kiri itu harus bernilai X saja. Jadi angka 2 ini kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Dapat hasilnya 3x kurang dari sama dengan 6. Karena kita mau yang sebelah kiri hanya x saja, karena ada angka 3 di sini, supaya habis 3-nya kita bagi dengan 3 juga. Nah, kalau sisi kiri dibagi 3, kanannya juga harus dibagi 3. Jadi kedua ruas dibagi dengan 3, dapatlah hasilnya x kurang dari sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X di mana X kurang dari sama dengan 2. Lanjut ke contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. 3x kurang 4 lebih dari 5x tambah 2. Jadi ada X kita kumpulkan sebelah kiri, min 4 kita pindah sebelah kanan. Dapat hasilnya min 2x lebih dari 6. Nah, karena angka di depan X adalah min 2, kita harus bagi dengan min 2 juga supaya habis min 2-nya. Jadi kedua ruas ini dibagi dengan min 2. 6 bagi min 2 itu kan min 3. Min 2 bagi min 2 itu 1, tinggal X saja. Nah,
kenapa di sini tanda ketak samanya jadi berubah kurang dari? Awalnya kan lebih dari. Jadi ini kita pakai sifat yang ketiga. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah. Nah, ini kan tadi kita bagi dengan min 2, makanya tandanya berubah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, garis ini dibaca di mana? X di mana X kurang dari min 3. Jadi ini bedanya pertidaksamaan dengan persamaan kemarin. Kalau persamaan kemarin, kita kan langsung dapat nilainya X sama dengan 2, X sama dengan min 1, X sama dengan 0, ataupun yang lainnya. Jadi kita hanya dapat satu, langsung dapat nilainya. Kalau pertidaksamaan, ini pertidaksamaan ini. Himpunan penyelesaiannya seperti ini. Jadi dalam bentuk interval. Nah, kalau X kurang dari sama dengan 2, ini kan berarti ada bilangan lebih dari 1. Bilangan berapa yang kurang dari sama dengan 2? 2. 2 masuk ya, karena ini ada sama dengan 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya itu banyak bilangannya. Karena tak mungkin kita tuliskan angka sebanyak itu, makanya itulah gunanya mengapa kita pakai tanda ketaksamaan ini. Kalau kita tulis X kurang dari sama dengan 2, otomatis X sama dengan min 100 pasti masuk. Karena tetap mewakili, tetap masuk di sini. Min 100 itu kan kurang dari sama dengan 2. Jadi itu bedanya. Kalau pertidaksamaan kita pakai interval himpunan penyelesaiannya. Ini namanya interval nih. Ada batas-batasnya gitu. Nah, ini dia interval. Penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan adalah berupa bentuk interval atau selang bilangan. Jadi di sini ada beberapa yang harus dipahami. Ada namanya interval tertutup. Jadi notasinya itu, misalkan A sama B ini bilangan ya. Ini kan bacanya X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B. Nah, interval tertutup itu kalau notasinya itu ada tanda sama dengannya di sini. Ini kan dua-duanya pakai sama dengan. Ini artinya intervalnya tertutup. Kalau bentuk notasi itu interval tertutup itu digambarkan dengan kurung siku seperti ini. Jadi karena di sini A-nya tertutup, B-nya juga tertutup, lihat di tandanya ini ya. Maka kurungnya dua-duanya kurung siku sama. Kalau digambarkan di garis bilangan, A-nya ini bundaran penuh, hitam seperti ini, B-nya juga bundaran hitam. Itu artinya dua-duanya tertutup. Kemudian ini bacanya X lebih dari sama dengan A. Kita baca dari X-nya ya, supaya lebih mudah. X lebih dari sama dengan A. Jadi A-nya ini kan tandanya lebih dari sama dengan. Artinya tertutup intervalnya. Jadi X lebih dari sama dengan A kalau digambarkan di garis bilangan kan arahnya ke kanan karena lebih dari. Jadi karena A-nya tertutup maka bundarannya penuh, arahnya ke kanan. Nah, ke kanan ini kan kita tak tahu sampai angka berapa kan? Jadi makanya di sini ditulis ini bacanya tak hingga. Karena kita tak tahu angkanya sampai berapa, makanya kurungnya terbuka seperti ini. Ini kurung terbuka. A-nya tertutup karena ada sama dengannya. Kemudian kalau X kurang dari sama dengan B, bilangan yang kurang dari sama dengan B. Kalau kurang dari arahnya ke kiri. Kemudian karena B-nya tertutup, maka bundarannya penuh. Nah, penulisannya sebelah kiri ini kan min tak hingga. Negatif tak hingga, kalau paling kanan ini positif tak hingga. Min tak hingga, jadi kalau tak hingga itu selalu terbuka, kurungnya biasa. Kemudian B-nya tertutup, maka kurungnya kurung siku. Yang kedua ada namanya interval terbuka. Jadi kalau terbuka, ini dua-duanya terbuka, maka kurungnya dua-duanya kurung biasa. Kalau di garis bilangan, dua-duanya bundarannya bundaran kosong, seperti ini. Ini sama seperti di atas tadi, cuman bedanya di tanda ini tadi ya. Satu ada sama dengan, satu tidak ada sama dengan. Satu kurung tertutup, satu kurung terbuka. Kemudian satu bundaran hitam, satu bundaran kosong.
Lalu untuk interval setengah terbuka, ini bacanya X lebih dari A, X kurang dari sama dengan B. Nah, di sini A-nya, lihat tandanya. Ini kan terbuka karena tak ada sama dengan. Maka kurungnya ini kurung biasa. Kemudian untuk B, B-nya ini tertutup, maka kurungnya kurung siku. Lalu untuk garis bilangannya, A-nya bundaran kosong, B-nya bundaran penuh. Kemudian yang kedua ini ada X lebih dari sama dengan A, X kurang dari B. Jadi A-nya tertutup ini karena ada sama dengan, maka kurungnya kurung siku, tertutup. B-nya ini terbuka karena tak ada sama dengan, maka kurungnya kurung biasa. A-nya bundaran penuh, B-nya bundaran kosong. Contoh. Jadi ini ada gambar yang menunjukkan pertidaksamaan dan bagaimana cara menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ini X lebih dari 3. Ini kan berarti terbuka kan? Kalau terbuka, bundarannya kosong. Kenapa arahnya ke kanan? Karena tandanya lebih dari. Jadi bilangan yang lebih dari 3 itu arahnya ke kanan. Ada 4 di sini, ada 5 di sini, ada 6, dan seterusnya. Jadi ada banyak penyelesaiannya, tetapi dituliskan dalam bentuk interval X lebih dari 3. Yang kedua, X kurang dari 3. Ini masih terbuka, jadi bundarannya kosong. Kenapa arahnya ke kiri? Karena tandanya kurang dari. Ini kan artinya bilangan yang kurang dari 3 itu arahnya ke kiri. Ada 2 di sini, ada 1, ada 0, ada -1, dan seterusnya. Yang ketiga, X lebih dari 2, X kurang dari sama dengan 4. Jadi kita buat dulu angkanya 2 dan 4 berurut ya, dari yang paling kecil itu sebelah kiri. 2-nya terbuka, 4-nya tertutup. Jadi bundarannya kosong untuk 2, untuk 4 bundarannya penuh. Jadi ini kan bacanya bilangan antara 2 sampai dengan 4. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bacanya antara. Jadi di dalamnya ini ada angka 3, ada 3,5, ada 2,5, sampai seterusnya. Batasnya ini dia. Yang keempat, X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Jadi 2-nya terbuka, 3-nya tertutup. 2 bundaran kosong, 3 bundaran penuh. Kurang dari arahnya ke kiri, lebih dari arahnya ke kanan. Jadi ada 2 daerah di sini yang terpisah. Kalau ini kan gabung nih. Jadi kenapa kita bahas materi prasyarat ini cukup padat? Karena di bab 2 nanti kita masih belajar tentang pertidaksamaan. Ada menggambar garis bilangan juga. Jadi kalian harus paham betul-betul. Karena kalau macet di sini nanti jadi susah. Ke materi inti hari ini juga susah, nanti apalagi di bab 2 nanti makin susah. Oke, lanjut ke materi inti yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Hari ini kita akan bahas bentuk mutlak fx kurang dari A dan mutlak fx lebih dari A. Jadi A ini adalah bilangan dan bilangannya itu lebih dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang pertama kita akan bahas untuk bentuk yang kurang dari. Jadi kalau ada pertidaksamaan mutlak fx kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah fx di tengah diapit oleh tanda kurang dari. Kemudian kanan kiri bilangannya sama, tetap A. Yang kiri A juga, cuman yang sebelah kiri ditambah negatif. Jadi pada bagian penyelesaian ini sudah tidak ada tanda mutlak. Artinya ini rumusnya gitu loh, supaya tanda mutlaknya ini hilang. Atau kalau misalkan mutlak fx kurang dari sama dengan A, kalau ada sama dengannya di sini, ya udah tambah aja sama dengan. Sama aja rumusnya. Cuman tandanya itu ada sama dengannya atau tidak. Langsung ke contoh supaya lebih paham. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x kurang 7 kurang dari sama dengan 3. Nah, seperti tadi, ini yang ada dalam tanda mutlak letakkan di tengah.
diapit oleh dua tanda kurang dari. Karena ada sama dengan, ya kasih sama dengan lah. Kemudian kanan kirinya diapit juga oleh bilangan yang sama, tetapi yang sebelah kiri ditambah min. 3 ini datangnya dari sini ya. Kemudian untuk mencari penyelesaian pertidaksamaan kan kita mencari nilai X. Jadi kita mau yang ada yang di tengah ini hanya tersisa X saja nanti di bagian akhirnya. Jadi ini kan masih ada angka 2, masih ada angka min 7. Kita hilangkan satu persatu sesuai operasi yang ada. Jadi supaya kita hilangkan min 7-nya dulu ya. Karena ini kan gabung nih, 2X ini perkalian. Kita selesaikan yang penjumlahan pengurangan dulu. 2X kurang 7 dari atas ini tetap. Negatif 7 supaya habis kita jumlahkan dengan 7. Jadi lawannya ini min, kita tambahkan juga dengan angka yang sama, pasti akan habis. Kalau yang di tengah kita tambah 7, ini kan kita beri perlakuan. Yang kiri kita tambah 7, maaf ini min 3 ditambah 7, kanannya juga kita tambah 7 juga, jadi merata semuanya. Baru kita selesaikan, ini dapat hasilnya. Yang tengah ini kan habis, min 7 tambah 7 itu habis. Kemudian yang sebelah kiri dapatnya 4, sebelah kanan dapatnya 10. Kemudian masih ada angka 2 di depan X. Mau kita hilangkan juga. Kita bagi dengan 2. 2 datangnya dari atas ini. Jadi kita bagi dengan bilangan yang sama, kan nanti habis. Tinggal 1. Tinggal X saja. Sisi kiri dan kanannya juga diberi perlakuan yang sama. Sama-sama dibagi 2. Dapatlah hasilnya ini dia. Nah, ini kalau kita gambar di garis bilangan seperti ini. Ini kan dua-duanya tertutup. 2 tertutup, 5 tertutup. Nah, kalau dipisah, cara menggambarnya seperti ini. Ini kan bacanya X lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2 arahnya ke kanan. X kurang dari sama dengan 5 arahnya ke kiri. Jadi kita cari irisannya atau daerah yang paling banyak dilewati garis. Ini kan 2 kali dilewati garis. Ini cuma sekali, ini cuma sekali. Maka daerahnya yang ini, yang tengah ini, yang kotak ini. Jadi yang atas tadi, yang ini tadi, kenapa bentuknya seperti ini? Asalnya itu caranya seperti ini tadi, digambar satu persatu, kemudian cari daerah yang paling banyak dilalui garis. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 5. X anggota bilangan real. Ini bacanya anggota. Kemudian yang kedua, ini soalnya, maaf ini tandanya kurang dari ini. Jadi caranya kita jadikan, ini kan bentuknya agak ribet nih, ada angka 3 di depan mutlaknya, ada angka min 2 di belakang mutlaknya. Jadi kita jadikan bentuknya seperti bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini kan hanya ada mutlak aja, kemudian sisi kanannya bilangan. Jadi kita mau hilangkan, kita proses dulu supaya 3 ini nanti hilang, supaya min 2 nya juga hilang. Kita mulai. Min 2 kita pindahkan ke kanan, dapat hasilnya ini. Lalu 3-nya ini kan artinya perkalian, 3 kali mutlak 1 kurang 2X. Supaya 3-nya hilang, kita bagi dengan 3. Nah, sisi kiri bagi 3, sisi kanan juga harus dibagi 3. Harus mendapat perlakuan yang sama. Dapatlah hasilnya mutlak 1 kurang 2X lebih dari sama dengan 3. Bentuk yang ini kan sudah sama seperti bentuk umum. Nah, tinggal mutlak aja, kemudian yang sebelah kanannya ada angka. Sama seperti contoh 1 tadi. Karena bentuknya sudah simpel nih, sudah seperti bentuk umum, baru kita selesaikan, masukkan rumusnya tadi. Jadi yang kita pakai yang ini tadi, yang sudah kita dapat di bagian akhirnya. Yang atas nggak dipakai lagi. Maaf, ini tandanya Ibu rubah dulu, ada sedikit kesalahan tadi. Salah penulisan.
Nah, jadi yang ada dalam tanda mutlak, tulis di tengah 1 kurang 2x, kanan kiri diapit oleh bilangan yang ini, tapi sebelah kirinya dikasih min. Jadi kita mau hilangkan satu persatu yang kayak tadi. Kita mau sisakan x saja bagian tengah tuh. 1 mau kita hilangkan, min 2 juga kita hilangkan. Kita hilangkan yang bilangan aja dulu. 1 kurang 2x, satunya kan positif. Supaya habis, kita kurangkan dengan 1. 1 kurang 1 habis. Kalau tengah dikurang 1, kiri dan kanannya juga harus dikurang 1 juga. Nah, dapat tersisa min 2x yang tengah, yang kanan kiri ini hasilnya. Masih ada angka min 2. Supaya habis min 2-nya kita bagi juga dengan min 2. Yang tengah. Kita mulainya dari tengah ya. Jadi patokannya di tengah ini. Kiri dan kanannya juga harus dibagi min 2 juga. Lalu baru kita bagilah berapa tuh hasilnya. Min 4 bagi min 2, 2. 2 bagi min 2, min 1. Ini min 2 bagi min 2, tinggal x saja. Kenapa tandanya berubah? Ingat kita pakai sifat yang ketiga tadi. Bahwa kalau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan itu akan berubah. Jadi dua-duanya berubah. Nah, ini kan bacanya agak repot nih. Kita kan bacanya dari tengah ke kiri, kemudian ke kanan. X kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 1. Artinya, bilangan berapa yang kurang dari sama dengan 2, tetapi lebih dari sama dengan 1? Kan agak susah. Jadi supaya mudah, kita balikkan angkanya, kita tukar posisi, tandanya juga dibalikkan. Ini. Jadinya ini bacanya bilangan yang lebih dari sama dengan min 1, tetapi kurang dari sama dengan 2. Kalau ibu buat gambar garis bilangannya ini dia, min 1, 2. Dua-duanya tertutup. Jadi untuk bentuk yang pertama, penyelesaiannya seperti ini. Ini bacanya antara. Diapit oleh 2 tanda kurang dari dan diapit oleh bilangan yang sama tetapi yang sebelah kirinya ada negatifnya. Kemudian kalau digambar di garis bilangan, itu gambarnya bentuknya peta seperti ini. Antara ini. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya yang ini tadi. Oke. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu untuk bentuk tanda lebih dari. Jadi untuk tanda lebih dari ini penyelesaiannya juga berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau tandanya lebih dari, maka penyelesaiannya seperti ini. Kita pakai atau. Yang pertama, ada 2 kemungkinan di sini. Fx kurang dari min a. Jadi kalau tandanya kurang dari, bilangannya juga negatif. Kalau tandanya lebih dari, bilangannya positif. Gitu. Kurang, lebih, positif. Kalau lebih dari sama dengan, ya tinggal ditambah sama dengan patokannya yang ini tadi. Langsung saja ke contoh. Jadi kalau ada soal seperti ini, ingat kita jadikan seperti bentuk umum. 3-nya kita proses dulu supaya, nah seperti ini. 3-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya kan 16 kurang 3 itu 13. Ini bentuknya sudah seperti bentuk umum, bentuk simpelnya. Kalau sudah seperti ini, kita proses bentuk yang simpel ini tadi. Yang pertama, 4x kurang 1. Jadi pada bagian penyelesaian itu, ingat sudah tidak ada tanda mutlak lagi, karena kita sudah memasukkan rumus di sini, atau aturan penyelesaian. Jadi kalau kurang dari, angkanya negatif. 13 ini datanya dari sini, tetapi ditambah negatif depannya. Karena ini lawannya ini, tandanya juga kurang dari. Kemungkinan yang kedua, ingat pakai penghubung atau. 4x kurang 1 lebih dari 13. Jadi kalau tandanya lebih dari, bilangannya juga positif. Coba kita selesaikan yang pertama. Caranya sama, kita tetap mencari nilai x-nya. Nanti bisa dicermati baik-baik. Nah, ini kalau kalian bingung kenapa kok tandanya tidak berubah, padahal ini 12-nya negatif. Tidak ya, tandanya berubah itu kalau yang di bawah itu negatif, yang dibagi itu.
Ini kan 4-nya positif nih, makanya tandanya tetap aja. Nah, yang kedua juga dicari. Ini dia. Kalau ibu gambar, ini seharusnya di bawah sini ya garis bilangnya, tetapi karena tak muat ibu letak di atas saja. Ini dia. Min 3, kemudian 7/2. 7/2 itu kan sama dengan 3,5. 2 kali 3 itu 6. Tambah 1, 7. 7/2. Jadi nilainya sama. Karena tandanya terbuka, tak ada tanda sama dengan tadi, makanya di sini bundarannya terbuka. X kurang dari min 3. Ingat ini bilangnya diurutkan dari yang paling kecil itu sebelah kiri. Kurang dari min 3 itu arahnya ke kiri, kurang dari. Kemudian lebih dari arahnya ke kanan. Jadi daerahnya ada 2 yang terpisah seperti ini. Tulislah himpunan penyelesaiannya. X kurang dari min 3 atau X lebih dari 7/2. Contoh yang kedua juga sama. Nah, ini karena dibagi dengan bilangan negatif, makanya tandanya berubah. Yang ini juga 0 bagi min 2 itu 0. Jadi ingat aturan yang pertama, kalau tandanya kurang dari, bilangannya negatif. Kalau tandanya lebih dari, bilangannya positif. Dan pada bagian aturan penyelesaian di sini sudah tidak ada tanda mutlak. Tolong digarisbawahi. Nah, ini kalau digambar 0, 7, 0-nya tandanya kurang dari ke kiri, lebih dari 7 itu ke kanan. Himpunan penyelesaiannya ini. Oke, jadi itu bedanya antara bentuk yang satu dan bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama tadi, daerahnya itu gabung seperti ini. Di garis bilangannya itu gabung seperti ini. Kemudian, kalau untuk bentuk yang kedua itu daerahnya terpisah. Jadi 2, satu ke kiri, satu ke kanan. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan Ibu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti kalau masih ada yang kurang dipahami setelah menyimak video ini, boleh ditanyakan di Zoom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.